Kalian bisa cek di Edmodo juga, kita diskusi. Ini kode kelasnya kalau yang belum tahu. Kemudian ini ada penilaian. Nah, penting penilaian ini ya. Karena dilakukan dengan tatap muka online, bukan berarti kita bebas ya. Kalau bisa tetap berpakaian rapi, ya kalau bisa mandi. Jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fokus belajar. Tetap dilakukan walaupun tidak terlihat ya. Saya mungkin nggak ngecek kalian, kalian nggak ngecek itu. Jadi tolong berpakaian yang rapi, nggak mesti harus pakai dasi dan segala macam, tapi rapi, rambut di apa disisir dan segala macam. Nah, karena dia online, maka kehadiran kalian di dalam Edmodo ya atau di dalam tatap muka lewat Zoom itu menjadi poin penilaian. Saya berharap ada pertanyaan dari kalian biar kita bisa diskusi. Nah, diskusi itu nanti akan menjadi bahan penilaian juga. Ya, ada yang nanya, nanti akan saya jawab. Interaksi itu akan menjadi poin penilaian. Ya, terus kemudian pasti ada tugas. Nah, tugas-tugas ini nanti akan dikumpulkan ya lewat Edmodo. Maka butuh kita interaksi ini. Pak, cara ngerjain tugasnya gimana? Ngumpulnya gimana? Ya. Terus ujian ada nggak? Ujiannya dilakukan secara daring. Artinya soal itu kalian download, kalian kerjakan, terus kemudian nanti diupload ke sistem. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini penting sekali konsep penilaian ini saya sampaikan di awal biar mahasiswa memahami di awal. Jadi jangan sampai ada masalah nanti ke depan. Caranya gimana dan segala macam. Jadi kesempatan di saat pandemi ini dengan media daring ini kalian atau kita semua mengeksplor banyak hal ya, mengeksplor banyak hal terkait tentang teknologi ya, bisa coba-coba dan segala macam. Nah, saya punya channel YouTube ya, Marsani Asfi. Ini bisa informasi tentang informatika ya. Memang belum banyak, baru 1 semester kemarin saya upload. Nah, di situ kalau ada hal-hal video yang menarik bisa dibaca, bisa ditonton, bukan dibaca ya, ditonton. Ditonton, terus kemudian kalau ada latihan-latihan penjelasan, videonya nanti akan saya coba upload juga ke situ tentang buat program dan segala macam. Nah, ini informasi lain. Silakan kalau ada hal mau ditanyain lewat email, lewat WA, ya, terus lewat Edmodo. Ya, WA, mohon maaf nih kalau misalkan saya belum tahu kalian, sebutkan nama ya, Pak, izin salam, terus kemudian saya prodi ini mau nanya tentang ini. Karena apa? Karena kan saya kan nggak tahu kalian ya, jadi tidak nanya, Pak, ada di kampus nggak, ini siapa orangnya ya, terus pas dilihat fotonya gambarnya makanan kan nggak tahu, terus dicek namanya nggak ada, jadi kan nggak tahu, jadi nggak bakalan dijawab yang kalau kayak seperti itu. Jadi kalau ada sopan etika yang baik, orang akan respect kepada kita. Ya, begitu juga pada saat kita melakukan daring ya. Kalau kalian pernah nanti mengikuti banyak webinar, misalkan ikut-ikut yang free ataupun yang di kampus ada, kadang-kadang kita melihat etika orang ada juga yang nggak sopan di dalam webinar. Nah, itu tolong dijaga ya. Saya nggak mau mahasiswa SI ada yang terdengar oleh saya melakukan kegiatan yang kurang etika ya. Jadi akan mengganggu banyak hal, tidak hanya mengganggu diri dia sendiri, teman-temannya, lingkungan, dan mungkin kampus dan komunitas kita ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang praktikum. Tadi saya sampaikan tentang praktikum ya. Kita akan pakai softwarenya, nanti saya tunjukkan softwarenya ya. Kalian bisa download, kalau nggak tahu cara download nanti kita akan coba download, terus kemudian nanti akan kita coba sama-sama belajarnya. Oke, satu lagi, apakah boleh nggak Pak ketemu di kampus? Boleh ya, silakan. Kalau saya pribadi itu jam kantor ada ya, kalau saya datang jam 7 biasanya, jam 7 sampai jam 2. Jadi kalau mau datang janjian, Pak, mau ketemu, mau ngobrol atau mau nanya tentang ini, boleh silakan. Ya, tidak masalah. Saya selalu open. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, terus
nanti sebelum ketemu cuci tangan, terus kemudian jaga jarak dan segala macam. Tetap ada hal-hal itu harus kita jaga di masa saat ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang ini, mata kuliah ini, deskripsi. Oke, belum ya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, kita nanti akan belajar apa sih selama 1 semester? Sebenarnya materinya nggak banyak, ya. Materinya nggak banyak. Yang akan kita pelajari selama 14 minggu ke depan itu 8 materi utama ini sebenarnya. Tapi bisa selesai nih Pak sebentar. Nah, ini butuh, yang penting dari ini semua adalah tidak hanya teorinya yang kita paham, tapi nanti ada cara kalian membuat algoritma kemudian diterapkan di program. Nah, itu kadang-kadang sepengalaman saya mengajar angkatan sebelumnya itu tidak selesai dalam 1 kali, tidak dalam waktu Zoom ini tidak selesai. Maka kalian harus coba latihan di luar kegiatan Zoom ini. Bisa dicoba siang, malam hari, hari Minggu, atau bareng-bareng sama teman. Ya, belajar bareng secara Zoom. Nah, ini akan menjadi salah satu cara kita semua untuk menguasai materi. Ya, baik tentang runtunan itu apa, pemilihan, pengulangan, prosedur, fungsi, array, dan segala macam. Nah, ini konsep-konsep inilah yang menjadi sebuah hal yang akan dibahas di algoritma. Dan sekali lagi ingat, kita startnya awalnya sama semua orang. Jadi tidak ada yang jago, semuanya sama. Ya, nanti seperjalanan waktu di pertemuan keberapa, kita akan ketemu. Wah, menarik ya ternyata. Oh, ini nggak menarik. Nah, fashion kita di mata kuliah di jurusan SI ini akan terlihat nanti. Ya, dan itu harus dijaga oleh kalian. Ya, jangan sampai kendor. Ya, istilahnya jangan kasih kendor. Tetap semangat. Ya, walaupun pertemuan pertama ini masih semangat, jangan sampai nanti di akhir pertemuan, di akhir perkuliahan menjadi down. Ya, ada juga teman-teman kita yang sukses bagus di semester 1-2, udah menjelang akhir kelulusan menjadi berantakan karena tidak bisa menjaga konsistensi di dalam pembelajaran. Maka kata kuncinya di dalam pembelajaran tidak hanya belajar saja, komunikasi dengan teman, interaksi dengan teman-teman, dengan dosen itu menjadi hal yang penting. Ya, di masa saat ini apalagi, ya, kalau ada nggak paham tanya, ya, karena kalian tidak mendapatkan interaksi langsung dengan dosen, maka tidak mengalami hal-hal itu. Tapi bukan menjadi kendala, justru komunikasi digital lewat WA, lewat grup, lewat apa. Syukur-syukur saya berharap SI semester 1 ini punya grup kelas sendiri. Informasi apa bisa disampaikan ke situ. Ya, kayak saya yang sudah seumur ini aja, grupnya dari SMA, SMP enggak, kebetulan SMP SMA temannya sama. SMA, kuliah 2 kali, 3 kelas. Terus grupnya untuk komputer ada 10 grup yang ikut tiap hari. Sampai bosen jawabnya kalau di WA grup itu. Sekarang ada lagi grup baru, Himasi dan segala macam. Ya, anak TI minta masukin grup. Nah, itu penuh sekali grup-grup yang seperti itu. Ya. Nah, ini target kita di akhir perkuliahan. Kita nanti akan ada project akhir yang kita kerjain bareng. Ya, jangan berpikir ini sendirian ngerjainnya. Enggak, akan saya dampingi juga. Seperti itu. Oke. Ada literaturnya enggak, Pak? Ada. Nah, ini literatur utama buku yang sudah biasa dipakai anak-anak informatika biasa. Tapi buku-buku lain silakan. Ini ada YouTube di YouTube channel. Ya, bisa dibuka. Ini menarik ya. Ilustrasinya sangat menarik seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan softwarenya. Ya, tunjukkan software tentang pembelajaran algoritma. Saya share screen dulu webnya. Mana nih webnya? Sebentar. Oke, belum kebuka ya. Bentar. Oke, sambil nunggu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke.
Oke, kelihatan webnya? Kelihatan ya? Semoga oke. Nah, ini web ini yang pertama yang logarithm tadi. Ya, logarithm. Nanti kalian akan bikin ini yang seperti ini. Coba ini bisa dibuka nggak? Klik dulu. Nah, kita akan bikin ini flowchart ini. Ini namanya flowchart. Flowchart. Nah, ada softwarenya sudah ada membantu. Pak, di Word sebenarnya ada juga. Iya, bisa. Sebenarnya pakai Word, pakai Excel juga boleh. Ya, bebas. Cuman software logarithm ini lebih mudah, lebih enak gitu ya. Dia sudah ada tanda-tandanya. Tuh, kalau kita lihat. Tuh. Ya, sudah ada perintah-perintahnya. Ininya sudah bisa dipakai gitu. Nanti step by step kita akan ajarin. Nah, kalian bisa download di link download. Terus kemudian nanti bisa download versinya, sesuaikan dengan versi komputer kalian 6432 atau yang mana dari 3 ini ya, silakan dipakai. Kalau pakainya Mac atau Linux bisa pilih ini ya, silakan di download ya. Kalau belum tahu cara download, tinggal diklik, nanti tinggal save filenya di belajar install sekalian. Kalau nggak tahu nanti silakan ditanya ya, seperti itu. Kalau ada yang bisa cara downloadnya, bikin tutorialnya, upload ke YouTube, kan jadi konten ya, seperti itu. Ini link yang pertama. Kemudian yang link kedua itu adalah yang GDW online ya, GDW online yang ini ya. Nah, ini GDW online ya, caranya saya tutup dulu, terus kemudian ini oke, ini saya tutup. Oke, nah ini contoh ya, ini contohnya. Jadi di sini nanti kita bisa ketik perintah-perintah yang kita inginkan. Misalkan contoh ini ya, saya mau cetak print, misalkan saya ketik di sini ya, selamat belajar mahasiswa SI misalkan 2020 ya, ini perintah. Nah, ini yang bahasa pemrograman, kita tinggal pilih di sini mau programnya apa yang kita pakai. Saya pakainya C. Linknya tadi ya, onlinegdb.com, gdb.com. Nanti kalau tinggal saya run, nanti outputnya, hasil akhirnya keluar di bagian bawah. Nah, di sini selamat belajar mahasiswa SI ya, tinggal enter seperti itu ya. Contoh misalkan di sini saya kasih nama, misalkan saya ketik di sini, saya ganti tulisannya Universitas CIC. Saya mau cetak tulisan Universitas CIC ini sebanyak 5 kali ya. For ya, ini I ya, for I sama dengan 0, misalkan I lebih kecil 4, I plus plus misalkan di sini ya. Nah, ini saya run ya, kita lihat ada error enggak. Kalau dia ada error, nah ini Universitas CIC, Universitas CIC, Universitas CIC, Universitas CIC, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 nih Pak, cuman ya ini karena ini sampai 4 saya tulisnya gitu. Nah, ini contoh perintah-perintah inilah yang nanti akan kita pelajari pada waktu belajar praktikumnya nanti ya. Jangan khawatir ini maksudnya apa Pak, ini maksudnya apa, aduh nggak ngerti. Jangan langsung down, putus asa gitu ya. Nanti akan tahu ini maksudnya ini. Makanya ini alat bantu ya. Tapi untuk pertemuan pertama kita belum ke situ dulu ya. Terus kemudian kayak tadi logarithm tadi, yang ini tadi, ini akan membantu kita untuk membuat ya flowchart ya, rancangan flowchart. Nah, rancangan flowchart seperti ini gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini softwarenya, software yang kita pakai 2. Terus yang mau diinstal, bisa diinstal mana? Nah, ini 1. Jadi kalau yang ini tadi online ya, kalau yang ini online ya, ini online artinya butuh koneksi internet. Kalau yang ini bisa di-download ya, unduhan gratis, bloodseed.dev.c Softonic. Ini tinggal di-download, tinggal diinstal. Tinggal kita install, nanti kita tinggal ngetik, nyoba ketik-ketik perintahnya itu. Jadi nggak perlu koneksi internet ya, bisa dicoba. Nah, mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh, bebas ya. Artinya tidak artinya saya tidak mewajibkan mau pakai mana ya. Kalian
Kenapa saya sampaikan 2 ini? Karena seperti angkatan sebelumnya tuh ada yang bilang, "Pak, saya nggak punya komputernya pinjem punya kakak." Oh ya sudah, jangan diinstal berarti. Karena komputernya komputer kantor kakak. Ya sudah, pakai internet saja, pakai ini ngetiknya. Jadi nggak perlu diinstal, nanti takutnya sistem atau program yang komputer kakaknya itu trouble, punya kantor jadi masalah nanti kakaknya. Tapi kalau punya komputer pribadi bisa nginstal ini. Atau kalau mau saat ini dicoba, nanti misalkan oke, biar interaktif, nanti kalian share screen, hasilnya tunjukkan, kita bareng-bareng cek seperti itu. Ya, oke, itu tentang software-software yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, sekarang saya share screen slide yang kedua. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, share screen. Oke. Oh iya, lupa satu lagi. Tadi saya share screen dulu webnya, mana tadi itu ya? Bentar dulu, ini tadi, oke ini. Nah, ada satu link ya, oke ini terlihat ya. Ada satu link nih, ya, namanya Blockly Games, ya. Sekarang kita coba bareng-bareng nih. Punya komputer semua nggak? Ada akses internet, coba dibuka, ya. Silakan coba dibuka linknya, ya. Silakan dibuka. Kalau mau linknya bisa dibuka. Oke. Nah, ini yang kita pakai yang Maze ini, ya. Maze ini. Nah, yang tulisan ini 3 ini mungkin udah pernah ada yang main ini ya. Silakan nggak apa-apa. Ini perintah-perintah yang ini, ya, perintah ini 3 ini adalah sebenarnya algoritma dia. Jadi nanti kalian setelah paham ini, tahu algoritma itu apa sih sebenarnya. Nah, ini contoh misalkan ini ya. Ini kan garisnya lurus nih. Garis lurus kuning ini. Bagaimana ini bisa bergerak menuju ke tanda ini. Kalau saya run ini, saya letakkan ini satu tuh. Nah, dia cuma berhenti sampai sini. Biar bisa menyampai ke sini gimana? Maka saya tambahin 2. Saya reset dulu, saya run. Nah, selesai dia. Berarti udah nyampe posisi, sudah sampai posisi akhir. Nah, yang move forward 2 kali, yang dari gambar ini tadi, gambar ini yang kita sebut sebagai bahasa program komputer. Ini adalah bentuk visualisasinya, dipindah-pindah seperti itu. Ya, jadi hasilnya nanti muncul seperti itu. Nah, nanti kalau berhasil masuk ke level 2. Nah, levelnya kan lebih susah nih. Gimana caranya? Kalau dia mau move forward sekali, dia cuma sampai sini. Tuh. Belok gimana? Oh, Pak, tambahin belok kiri di sini. Ya, ulangi lagi. Tuh. Nah, gitu. Dia jalan lagi, berarti jalan ke sini. Ya, sorry, ini ketukar, balik dulu. Oh, turn left, belok kiri, move forward. Jadi kalau saya reset, saya ulangi, jalan. Berarti kalau dia mau ke sana apa? Turn right. Gitu. Kanan, kiri, lurus, kiri. Nah, belum jalan Pak. Oh, satu lagi, letakin. Oh, gitu. Nanti ketika dia sampai tujuan akhirnya, nah, inilah listing programnya kita bilang. Inilah kode programnya. Gitu. Nah, kode program ini belum tentu di copy ke yang online GDB tadi bisa jalan, ya. Maka ini nanti dipelajari sama kita kode-kode ini. Nah, mata kuliah kita ini selain mengajarkan bagaimana solusi logika dari titik awal menuju akhir, ya kebetulan ini rutenya cuma 1. Nanti untuk level 10 coba dibuka. Tuh, rutenya banyak. Bagaimana ini dia bisa tahu? Nggak lewat sini, dan segala macam. Ya, ini menjadi tantangan. Nah, sekarang kalau kalian sudah coba, kalau misalkan bisa online, coba ada yang berani nyoba level 3. Saya share screen nih, silakan. Ada yang berani nyoba nggak? Coba di share screen level 3. Kalau ada yang berani buka webnya, coba dibuka linknya. blockly.games. Linknya blockly.games. Silakan kalau ada yang mau coba. Linknya saya tulis di chat ya. www.blockly
li.game. Gamesnya pakai S nggak? Games ya, games. Oke. Nah, itu bisa dibuka ini. Level 3 itu yang bukan, level 3 yang maze, jangan yang bird. Ya, ntar saya share screen dulu. Sorry. Saya share screen. Level 3 jangan yang bird, bukan. Ya, masih di dalam itu. Masih di dalam ini. Nah, ini ada levelnya nih. Ya, bisa diklik di sini. Ya, kan ini tadi awal, jangan yang burung beda. Bukan level 3. Jadi di dalam maze ini ya, di dalam maze ini. Nah, ini ada level-levelnya, level 1 sampai 10. Level 1 kan udah dicoba sama kita. Level 2 udah. Coba kalian level 3 coba. Ada yang bisa nggak level 3? Nah, kalau bisa coba di share screen ya, di share screen, di run, gimana hasilnya, seperti itu. Coba, ada yang berani? Bukan yang turtle, jangan yang turtle, yang maze, yang depan, yang di depannya ya. Yang kedua, di dalamnya ini, di pojok atasnya tuh ada lingkaran kan, 1, 2, 3. Nah, ini klik lingkaran yang ketiga di atas, di atasnya itu. Oke. Ya, yang maze, bener. Nah, di dalam maze itu ada level 3. Ya, ini saya ulangi lagi ya, saya share screen. Nah, oke. Nah, ini kan yang lingkaran di atas, kelihatan nggak nih? Ya. Nah, ini yang lingkaran di atas ini ada maze. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Yang kita pakai yang maze-nya, jangan yang turtle. Ya. Nah, sekarang level 3-nya, coba gimana caranya biar bisa lurus ya. Coba yang bisa, coba share screen ya. Perintahnya gimana? Coba. Oke, Haikal ya, coba Haikal level 3 ya. Repeat until. Oke, move forward. Nah, oke. Nah, coba di cancel dulu Haikal. Oke, level 3. Nah, level 3 ini ya, level 3 ini ada repeat until. Nah, repeat until ini maksudnya dia prosesnya adalah berulang ya. Jadi nggak usah move forwardnya ini berkali-kali ya, cukup sekali tapi di dalam proses berulang. Jadi kalau kita letakkan move forward di dalam repeat until, maka perulangannya dia akan terus sampai dengan dari awal sampai akhir. Oke. Ini Haikal ya, udah oke, klik ya. Udah, kalau berarti udah nyoba si Haikal. Level 4 gimana? Ada yang mau nyoba? Haikal udah 100 nilainya. Oke, sip. Ada yang lagi level 4 berani? Ada yang mau coba? Yang level 4. Ya, silakan share screen. Oke, Haikal. Oke, ada yang berani coba level 4? Berani level 4 ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus nyoba? Ini sebenarnya nanti mata kuliah kita tuh seperti ini ya. Mata kuliah itu akan ketemu banyak seperti ini tuh. Ini kebetulan lurus, selesai. Pak, bisa nggak Pak nggak pakai repeat until misalkan? Kalau kita tulisnya move forward ya, sekali kan sampai sini, kita tambahin 2 kali, dia cuma sampai sini. Nah, padahal kita sudah nggak boleh lagi ya nambah yang lain. Nah, akhirnya nggak bisa 2 ini gitu. Maka kita bisa gunakan repeat until di dalamnya, masukkan ke dalam sini seperti itu. Nanti kan dia jalan gitu. Oke. Nah, untuk level 4, nah ini modelnya gimana? Level 4 ya. Ini ada kanan kiri seperti itu ya. Apakah kalau kita letakkan di sini, di dalam sini, kita lihat, kita run tuh, dia nabrak ya. Berarti kan harus ada turn left-nya di sini. Oh
gede, maju, tapi kiri lagi dia kan gitu. Oke, berarti harus tambah turn right-nya Pak di sini. Ya. Jadi harus ada turn right-nya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ininya. Nah, ini melatih sebenarnya ini melatih logik nih ya. Terlihat sederhana. Ya, tuh, tabrak ya. Oh, bukan gini berarti Pak. Salah. Ya. Coba ada yang berani nggak level 4? Coba silakan. Kalau bisa di-share screen. Silakan. Ada yang berani? Wah, belum berani nih ya. Oke. Ya. Nah, silakan dicoba ya. Silakan dicoba untuk melatih. Kalau nggak ada yang berani, coba di rumah, dicoba sampai level berapa kalian. Nanti kopikan seluruh perintahnya itu, ya, kopikan ke Word. Terus nanti saya kasih link di Edmodo, dikumpulkan sampai minggu depan. Ya, kita akan lihat sampai level 10 siapa yang bisa. Ya, Pak level 1 ini, level 2 ini, level 3, 4 seperti itu. Ya, kalau misalkan mau nyoba bisa di capture, ya copy ke Word nanti diupload. Ya, kalau ada yang berhasil sampai level 10, jadi gini, jangan memaksakan sampai level 10. Ya. Ya, jadi gini konsepnya. Itu kan ada sampai level 10. Jadi kita nggak perlu memaksakan kalian mampunya sampai level berapa. Terus ternyata saya di level 5 itu butuh nggak bisa sehari Pak, butuh 2 hari, 3 hari. Nggak masalah, itu akan mengukur kemampuan kita. Ya, akan mengukur kemampuan. Seperti itulah step belajar pemrograman. Jadi nggak bisa sehari itu langsung diselesaikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, sambil mindah-mindah ini itu, sambil ditelusuri alurnya, dipelajari alurnya seperti apa. Ya, itu salah satu cara belajar algoritma itu seperti itu. Ya, oke, silakan dicoba. Ya, saya tunggu nanti sampai minggu depan. Nanti diupload filenya yang udah di copy ke Word. Ya, nanti di Edmodo. Nanti kita bahas di minggu depan. Ya, ilustrasi penjelasannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya masuk ke, nah ini tadi. Ya, mengapa sih mata kuliah logika algoritma ini menjadi penting? Karena dia jadi fondasi dasar untuk belajar bahasa pemrograman. Bisa nggak Pak nanti saya belajar bikin aplikasi di Android? Bisa. Gojek, Grab, itu atau Tokopedia yang ada di handphone kita itu dibuat dengan bahasa pemrograman, dengan bahasa komputer. Ya, bahasa pemrograman ini bahasa komputer sebenarnya. Nah, bahasa komputer itu isinya adalah algoritma seperti itu. Maka karena program komputer dibangun algoritma, maka kita wajib menguasai algoritma ini, memahaminya. Jadi kalau secara teori, algoritma itu apa? Tadi coba lihat level 1 sampai level 3. Level 3 yang dikerjain oleh Haikal tadi. Ya, pada saat kita memindahkan move forward, terus repeat until, itu sebenarnya urutan langkah-langkah. Nah, itu disebut urutan perintah, urutan instruksi. Tujuannya apa? Tujuannya bisa memecahkan masalah. Masalahnya apa sih Pak tadi? Yang game tadi, masalahnya adalah masalah bagaimana gambar tadi itu, orang tadi bisa sampai ke titik akhir. Itu masalahnya. Sama seperti tadi saya bilang, nanti jam 10-an kita janjian ya di Garage City. Nah, tujuan akhirnya adalah di Garage City. Nah, itu adalah caranya memecahkan masalahnya gimana? Pak, ada yang bilang, saya naik angkot aja ya Pak. Angkotnya rutenya apa? Oh, naik ini. Itu adalah cara kita memecahkan masalah. Nah, algoritma begitu juga. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi, kalau kita punya input apapun, terus kita buat algoritmanya, input itu diproses di dalam algoritma, maka keluar outputnya apa? Maka bisa dibilang urutan instruksi yang ada di dalam algoritma ini,
sifatnya logis dan sesuai dengan logika yang bisa dijalankan komputer. Artinya batasan cara kita berpikir mengajarkan bahwa berpikirnya boleh bebas, boleh, tapi bebas yang terikat. Terikatnya dengan apa? Terikat dengan yang bisa dijalankan di komputer. Nggak bisa kita ngetik sembarangan di komputer, terus kita run, pasti error. Ya, pasti error dia. Artinya ada bahasa-bahasa atau ada perintah-perintah yang memang harus sesuai. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ya block-lead games. Nah, kemudian logika, penalaran, dan pemikiran ini adalah hal yang setiap manusia pasti punya ini tiga ini. Ya, kalau dibilang dengan logika itu pasti harusnya bicara tentang masuk akal nggak, bisa dinalar nggak. Maksudnya masuk akal tuh ini kamu misalkan contoh gini, coba sekarang kalian ke Amerika misalkan, tapi dalam hitungan menit, itu masuk akal nggak? Nah, hal-hal yang seperti itu kalau di kondisi normal mungkin nggak masuk akal. Wah, nggak masuk akal tuh kamu ngomongnya asal seperti itu. Nah, sedangkan yang disebut sebagai penalaran itu adalah bentuk pemikiran. Jadi yang disebut nalar tuh seperti ini. Tadi dari saya mau ke Gerage, dari CIC mau ke Gerage misalkan gitu. Lewat jalan mana ya Pak? Oh ya bebas, terserah. Pak, saya lewat jalan Cipto boleh nggak? Ya boleh. Nah, penalar yang kalian sebutkan lewat jalan Cipto tadi itu adalah salah satu bentuk pemikiran kalian untuk bisa menuju ke sana. Pak, saya jalan kaki aja boleh nggak Pak? Sekalian olahraga. Oh ya boleh, silakan. Nah, bentuk pemikiran itu yang kita sebut penalaran. Di dalam komputer itu wajib itu. Ya, wajib harus punya. Jadi kalau kalian mengambil jurusan belajar komputer, orang-orang informatika, itu dia punya pemikiran nalar untuk memecahkan masalah, tapi dengan bantuan komputer, ya, dengan bantuan komputer. Jadi segala hal itu, misalkan contoh, waduh, ini kayaknya di rumah repot banget nih, adik saya, misalkan ini laptop cuma satu, adik mau pakai, bapak mau pakai, saya mau pakai. Akhirnya kita bikin sebuah peraturan. Hari ini saya pakai, besok adik, besok bapak, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk salah satu cara kita menalar dengan membagi penggunaan, menjadwalkan penggunaan komputer di rumah. Seperti itu. Jadi akhirnya nggak bentrok seperti itu. Oh ya udah, hari Senin giliran saya, besok giliran adik saya, besok giliran kakak saya, besok giliran siapa. Nah, itu salah satu bentuk cara kita menalar, memecahkan masalah yang laptop satu direbut bersama-sama, dipakai bersama-sama sama anggota keluarga. Itu salah satu cara penalaran. Informatika penting itu, ya, konsep dasar itu penting sekali. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pemikiran dengan logik itu, selain dia masuk akal, berpikirnya juga harus valid, ya, harus sesuai dengan aturan. Ya, berpikir valid itu seperti ini misalkan. Waduh, laptopnya cuma satu di rumah. Bilang ke orang tua, udah Pak, beli lagi aja 3, satu orang satu. Waduh, orang tua kepikiran, beli lagi ya, uangnya dari mana nih? Terus, valid nggak Pak? Oh ya valid sih, sebenarnya usulannya bagus ke orang tua, tapi kondisi saat ini mungkin kondisi orang tua nggak memungkinkan. Aduh, jangan dulu deh. Nah, aturan yang berlaku tadi karena waduh belum ada dana atau belum ada biaya untuk membeli itu, ya sudah saat ini tukar-tukar dulu pakainya. Terus sama seperti kuota internet, ya, akses internet sebulan katakanlah kakaknya dikasih 50.000, adiknya dikasih 50.000, bapaknya pakai 50.000, ibunya juga pakai 50.000, 50 kali 4 itu sudah 200.000 sebulan. Terus kepikiran, daripada kita 200.000 sebulan, kenapa nggak pakai paket internet yang sudah ada yang satu, IndiHome atau apa namanya, dengan biaya seluruh keluarga bisa pakai. Nah, itu salah satu solusi untuk memecahkan masalah. Jadi uang yang tadi dialokasikan adik kakaknya itu bisa dipindahkan untuk menggunakan yang lain. Itu salah satu cara, ya. Nah, logika ini akhirnya akan mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis gitu. Contoh nih, ya, maksudnya memecahkan masalah itu.
Setiap masalah yang ada di komputer itu pasti ada input, ada proses, ada output. Contoh misalkan gini, coba hitung, tampilkan harga apel jika jumlah dalam kilogram dan harga per kilogram diketahui. Ya. Nah, inputnya apa? Inputnya itu adalah kuantitas barangnya, jumlahnya dalam kilogram, harga per kilonya. Ini menjadi input. Jadi kalau kita mau beli apel, berapa Pak apelnya harganya? Orang itu nyebut harga per kilonya sekian. Nah, tergantung kita beli berapa. Kalau saya beli 1 kilo, maka 1 kilo dikali harga per kilogram. 2 kilo berarti 2 kali. Nah, yang input, yang ini menjadi input. Ya, bagian ini menjadi input, quantity dan price ini. Nah, kemudian diproses. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya ini memproses harga yang merupakan perkalian dari kuantitas dikali harga satuannya. Nanti dapat harganya. Nah, harganya kita tahu. Kalau saya beli 2 kilo, jadi 20.000. Berarti harga per kilonya ada 10.000. Terus seperti ini. Nah, ini yang kita sebut step untuk memecahkan masalah. Gitu ya, salah satu caranya. Input, proses, dan output. Inputnya apa? Diproses seperti apa? Hasilnya sesuai nggak dengan yang diharapkan? Oke, next ya. Nah, apakah algoritma itu bisa dibuat bebas, Pak? Bisa. Nah, ini adalah salah satu karakteristiknya. Yang pertama, masukkan inputan tadi itu harus bisa didefinisikan. Kayak tadi ya, harga apel tadi. Kuantitasnya kita harus tahu berapa. Kamu beli berapa? Waduh Pak, nggak tahu beli berapa. Ya, nggak bisa kita hitung kalau kita nggak tahu jumlah yang kita beri. Terus kita udah mau beli 5 kilo. Terus pada saat mau bayar, kasirnya nggak tahu harga per kilo berapa. Nah, kita juga nggak tahu. Masa nanya balik ke kita misalnya? Kan tahu, harus tahu harganya. Biar pembeli bisa tahu berapa yang harus dibayar. Nah, makanya masukan itu harus bisa didefinisikan dengan baik. Gitu. Kemudian yang kedua, bahasanya bebas. Nah, ini yang disebut bahasa bebas tuh ini. Nanti lihat contoh selanjutnya ya. Bahasanya bebas ya, penulisan. Ini yang kita sebut sebagai algoritma itu. Nanti algoritma itu. Kalau bahasanya bebas. Tentukan jumlah yang dibeli. Tentukan harga yang dibeli. Kalikan harga per kilogram dengan kuantitas barang. Kemudian tampilkan hasilnya. Nah, itu bahasanya bebas. Ya. Kemudian outputnya juga harus didefinisikan. Kalau kita sudah tahu kuantitas dan harga, terus kita mau apa? Oh Pak, saya mau bayar. Nah, bayar itu price itu. Dari mana cara mendapatkan harga? Dari perkalian kuantitas dikali dengan harga per barangnya. Seperti itu. Ya, output. Kemudian jelas, jangan ada ragu-ragu. Ya, contoh, kuantitas berapa? Apa 3 apa 5 ya Pak? Apa 7 ya? Nanti bingung. Apa 3 dikali 10.000, apa 5 dikali 10.000, apa 7 dikali 5. Jadi tidak ada keraguan di dalam inputan ini. Ya. Kemudian layak, benar, ya. Terus kemudian terbatas. Ya, terbatas itu dia hanya menghitung hasil perkalian dari kuantitas dengan harga per kilogramnya, seperti itu. Nah, contoh nih, ya. Kalau ada yang tahu solusinya gimana? Stepnya, ya. Misalkan ada seorang nelayan ingin memindahkan rumput, ya. Di sini ada 3 di sini. Ada rumput, ada kambing, ada serigala. Ya. Nah, pertanyaannya misalkan saya atau kita mau memindahkan kambing ini, ya, memindahkan kambing dan rumput, ya. Ya, kalau kita pindahkan, misalkan rumputnya kita pindahkan, maka ketika rumput ini rumput buat makanan kambing ya. Kalau kita pindahkan ke seberang, nanti dimakan kambingnya sama itu. Karena serigala ini hanya takut kalau ada tuan yang punya kambing ini. Ya. Tapi kalau kita mindahin serigala dulu, kita bawa di dalam perangkapnya, kita bawa ke sana, nanti rumput ini habis dulu dimakan sama kambing. Jadi bagaimana cara memindahkannya?
coba. Ya, coba. Stepnya gimana? Ada yang tahu caranya? Tok, silakan. Ada yang mau nyampaikan? Gimana caranya? Silakan. Ada yang berani menyampaikan? Bagaimana cara memecahkan ini? Apa dulu yang harus dilakukan dipindah? Halo? Ada? Ada yang berani? Siapa? Ada yang mau coba? Oke. Oh, belum. Oke. Ya. Belum? Siapa? Ada yang mau coba? Apa dulu yang harus dipindahkan dari sini? Nah, pertama yang harus kita pindah lakukan untuk proses ini biar tidak dimakan adalah bisa jadi kalau pikiran saya nih ya, ini logika saya ada yang berbeda nggak Pak? Udah saya bawa aja kambing ini duluan. Nah, ini bentar dulu saya tulis di sini. Oke, saya bawa dulu nih kambingnya saya bawa ke sini kambing. Ini asumsinya belum ada nih ya kambing di sini. Ini kambing saya bawa ini. Ya, saya bawa pakai perahu, pindahin ke sini. Artinya yang tertinggal di sebelah sini serigala sama rumput. Serigalanya nggak mau makan rumputnya, ya, karena yang pemiliknya kan nggak ada. Berarti satu, pindahkan kambing, ya, pindahkan kambing. Terus dua, nelayan tadi balik lagi ke sini. Yang kedua dia bawa apa? Biar bisa dipindahin. Yang dia bawa apakah rumput? Apakah serigala? Oke, sekarang rumput, Pak. Oke, rumput. Rumput, Pak. Rumput ya, siap. Nah, Kalau rumput habis dong. Ya, nah sekarang kita bawa rumput, ya, rumput habis. Nanti kita coba. Ada yang bilang nggak apa-apa, kita bawa rumputnya ke sini, ya, rumputnya kita bawa ke sini. Jadi di sana sekarang rumput, ya, ada kambing, ada rumput. Pada saat saya mau balik lagi ke sini, berarti ini sudah nggak ada rumput kan? Di sini tinggal serigala. Pada saat saya mau balik ke serigala, kambingnya saya bawa lagi ke sini. Jadi kambingnya kembali ke sini. Berarti yang ketiga, saya bawa lagi kambingnya ke tempat awal ini. Terus saya letakkan kambingnya ke tempat ini. Saya bawa serigalanya ke sini. Serigala berarti di sini. Berarti kambing udah nggak ada. Kambing kan masih tertinggal di sana. Terus saya balik ke sini karena serigala nggak makan rumput. Gitu. Saya balik lagi ke sini, baru saya bawa kambingnya ke sini. Tiga-tiganya ikut. Ya, jadi setelah saya bawa kambing, saya bawa serigala, terakhir baru saya bawa seperti itu tadi. Ada dari situ. Halo, ya. Dari situ kita tahu ya bahwa ada berapa step tadi yang bisa kita lihat, yang bisa kita ini kan. Kalau kalian perhatikan, satu, saya bawa kambing. Dua, ya, saya kembali ke tempat asal. Tiga, saya bawa rumput, ya. Terus apalagi tadi? Saya bawa balik kambingnya. Kambing ya, saya bawa kembali. Kemudian saya bawa lagi serigala, tukar dengan kambing. Seperti itu. Baru terakhir bawa rumputnya. Nah, yang kita sebut sebagai algoritma, yang langkah-langkah tadi itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi kalau kita bilang, Pak, ada 10 langkah untuk menyelesaikan masalah ini biar tidak terjadi bentrok. Oh, seperti itu. Kalian punya cara lagi nggak yang berbeda? Kalau kalian punya, ya itu silakan, nggak masalah. Asal tadi solusinya terbawakan semua ke sini. Jadi tidak kambing dimakan serigala, rumput dimakan oleh kambing. Ya, ada juga yang berpikirnya out the box, di luar. Pak, saya nggak mau kayak gitu. Saya bawa aja, Pak, dua-dua, rumput sama serigala, langsung bareng ke sini. Terus saya balik, saya bawa kambingnya. Kan boleh kan gitu kan? Nggak mungkin saya bawa kambing sama serigala ini, saya bawa ke sini. Nanti ketika saya mau ngambil rumput, habis kambingnya dimakan itu. Boleh seperti itu. Itu pemikiran seperti itu. Berarti yang dibawa pertama kali apa? Oke, kita bawa adalah rumput
dengan serigalanya. Di bawah nih, 2, tek langsung ke sini. Terus balik lagi, baru bawa kambingnya. Boleh pemikiran seperti itu. Kenapa boleh seperti itu? Karena dia di sini, di soalnya ini tidak menyatakan, atau di dalam perintahnya itu tidak dinyatakan bahwa membawa barang ini, membawa rumput, serigala, dan kambing ini satu-satu. Kecuali disebutin, muatan perahu ini hanya bisa diisi oleh satu benda. Nah, berarti kan kayak tadi stepnya. Tapi kalau dia nggak menyebutkan, boleh nggak bawa 2? Boleh, silakan. Kalau boleh 3, ya bawa aja langsung 3-tiganya ke sini, langsung ke sini, cuman sekali. Ya, oke, paham ya maksudnya? Nah, urutan-urutan kita untuk menyelesaikan soal ini, itu masuknya udah logika, udah algoritma itu udah logika. Ya, jadi sudah terpecahkan masalahnya. Sekarang kita lihat contoh lain, misalkan ini. Nah, ini. Ya, coba. Ini ada mobil di sini. Coba. Ya, ada anotasi itu. Ya, rutenya mana untuk mencapai mobil ini bisa sampai sini? Coba, ada yang berani? Ada yang bisa kalau misalkan di layar kalian bisa nulis, coba sebutkan rutenya. Kayak gini misalkan, rutenya dari mana alur-alurnya? Coba, kalau layarnya bisa digambarkan oleh kalian. Ya, di Zoom ini ada bisa menulis gambar. Misalkan contoh gini, Pak, saya mau ngambil rutenya ini set ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, selesai. Ada yang lain? Rute yang lain? Coba, ada yang berani? Ada, belok ke tengah, Pak. Coba ditulis, Vina, yang mana? Ke tengah yang mana? Coba. Bisa pakainya nggak? Ada draw. Coba. Bisa ditulis tuh. Coba. Bisa. Nah, ya, coba. Harry. Siapa? Marcelino. Yang mana? Marcelino. Oke. Marcelino, rutenya dari sini ya, terus ke sini. Nah, iya udah diwakilkan, Pak. Ya. Oke, rutenya ini. Nah, dari sekian banyak cara ini, kan ini bisa lewat sini. Bisa lewat sini, ya. Ya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ya, 2. Ini jalur utama nih. Tapi ketika di sini dia mulai cabang, bisa cabang sini, bisa cabang ini. Yang ini juga ketemu, bisa aja dia habis dari sini dia ngambil di cabang ini, bisa di sini, bisa lewat sini cabangnya. Rute-rute yang kita sebutkan dari sini, rute 1 Pak dari sini, rute 2 dari sini, yang punyanya Marcelino tadi, punya saya misalkan lewat pinggir semua nih, ambil rutenya lewat pinggir. Pinggir semua nih. Nah, ini pinggir. Ada yang temennya lewat jalur ini. Kalau dari sini kita menemukan dari gambar ini kita menemukan katakanlah ada 20 cara, artinya kita punya logika berpikir yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Saya enggak sepakat, Pak, dengan cara Bapak lewat jalur ini. Kenapa? Karena kalau lewat pinggir-pinggir jaraknya akan lebih panjang. Oh ya, nggak apa-apa. Karena mungkin syarat yang ditentukan oleh soalnya itu cari rute yang paling pendek. Oke, berarti asumsi saya salah berarti. Berarti yang kalian bilang rute yang paling pendek dan bisa nih lewat tengah aja, Pak. Lebih cepat seperti itu. Ya, itu contoh. Nah, itu ketika kita menulis 1, 2, 3, 4, yang ini isinya adalah langkah-langkah mobil ini bisa mencapai tujuan, itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi pengertian tadi instruksi, ya, suatu instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu konsep awal dari algoritma. Nah, program komputer, aplikasi komputer dibangun dengan seperti tadi, cara berpikir. Jadi sebenarnya mata kuliah
algoritma pemrograman ini paling gampang, pemrograman khususnya ya, paling gampang nguji ujiannya itu. Lihat aja listing programnya, kalau sama dengan punya temennya berarti sama, kayak gitu, paling gampang. Karena setiap orang toh punya pemikiran yang berbeda, ya. Paling gampang ngoreksinya kalau tugas atau ada ujian itu sama dengan punya orang apa tidak. Pemrogram itu paling gampang, lihat listing programnya, gabungkan dengan yang lain, sama enggak. Kalau sama persis, berarti satu sumber. Seperti itu paling gampang. Kenapa? Nggak mungkin satu kelas cara berpikirnya dibikin seragam. Gitu. Kecuali memang diatur. Misalkan kita nanti ke Grage Mall, naik angkot bareng-bareng ya, start dari kampus. Oke, berarti semuanya numpuk di situ, semuanya satu. Tapi kalau dibebaskan caranya, dia punya cara tersendiri, seperti itu. Oke, next ya. Kita lanjut nih. Nah, ini contoh lagi yang lain. Misalkan buat kue. Urutannya. Ya, mulai panaskan oven, persiapkan panci, terus campur mentega dengan gula, campur tepung terigu, telur dan esen, masukkan adonan, terus masukkan panci ke dalam oven, selesai. Katakanlah 8 langkah ini adalah salah satu cara kita untuk memecahkan kasus memanggang kue. Ya. Ada yang sependapat dengan cara ini, ada yang enggak, atau ditambah sampai 100 langkah, atau ada yang memindahkan. Bapak bisa aja nomor 3 ini dipindahin dulu Pak ke nomor 2. Nomor 2 pindahin ke nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5 ini ditukar. 5 jadi 4, 4 jadi 5. Itu adalah logika. Ya. Cara kalian berpikir seperti itu. Ketika kalian nunjukkan ke saya cara bikin kue dengan cara yang berbeda dengan punya saya ini, hasil akhirnya tetap toh jadi kue dan rasanya sama dengan yang dibuat oleh saya, itu enggak masalah. Seperti itu. Ya, ada temennya bikin kue 100 langkah, hasilnya sama, enggak masalah juga, toh kuenya jadi. Kecuali kalau kuenya dengan 100 langkah itu jadi bantat ya, atau jadi gagal, itu lain cerita. Tapi proses 100 tadi, dia buatnya lebih detail. Dia bilang gini, campurkan mentega. Nah, disebutin menteganya berapa sendok, gulanya berapa sendok, telurnya berapa butir, berapa banyak vanila. Nah, itu semua disebutin sama dia detail. Itu nggak salah juga, lebih lengkap berarti. Jadi ada orang yang menyampaikan algoritma itu dengan detail lengkap, disebutin satu-satu. Nanti naik angkotnya, nomor polisnya E1990 CD. Berarti kan kita cari. Sama seperti kita naik Grab atau naik Gojek. Kita lihat nomor polisnya. Sama nggak? Oh ya sama. Kalau beda kita tanya. Kok beda sih? Ya paling jawabannya mobilnya atau motornya lagi dipakai saudara, lagi diperbaiki sama supirnya. Nah, kita melakukan cross check detail di situ. Ada nomor polisnya, nama orang yang kita sebut. Loh kok beda dengan di foto? Pertanyaannya kan seperti itu. Itu berarti lebih detail. Nah, ini salah satu contoh algoritma juga. Terus kemudian ini. Nah, pernah main ini enggak? Ya, Tower of Hanoi namanya. Pindahkan ya tumpukan yang ada di A ya ke tumpukan terserah, bisa di B atau di C, tapi dengan aturan satu. Tidak boleh tumpukan yang paling besar nomornya ada di atas tumpukan yang paling kecil. Jadi dia nggak boleh. Jadi pindahkan. Maka kita butuh alat bantu yang ketiga untuk memindahkan. Kalau kalian lihat videonya ini, ilustrasinya dia memindahkannya gitu. Ya, dari gambar awalnya ke gambar itu dipindah tuh. 3 ke 2, nanti ke yang terakhir. Ya. Nah, ini pindah terakhir ya. Sampai urutannya terakhir 2, 1. Nah, ini terakhir jadi seperti itu. Ini gambar awalnya di A. Nah, ini langkah-langkahnya adalah kita sebutin. 1, pindahkan nomor urut 1 ke tiang B atau ke tiang C. Pindahkan yang nomor urut 3 ke tiang ini. Pindahkan ini ke tiang ini. Ini pindahkan ke tiang ini. Itu adalah algoritma seperti itu. Ya. Jadi inilah contoh-contoh
dari 1, 2, 3, 4 contoh tadi algoritma. Jadi saya harapkan dengan mata kuliah ini kalian sudah bisa berpikir bahwa setiap hal yang kita lakukan yang didahulukan dengan langkah-langkah yang terstruktur itu sebenarnya sudah mengarah kepada algoritma. Seperti itu. Ya. Ya, jadi seperti itu kesimpulan akhirnya. Jadi saya harapkan ketika kalian berpikir mengerjakan level tertentu atau mengerjakan sesuatu hal, berpikir bahwa segala sesuatu hal itu bisa diselesaikan secara terstruktur. Itu sudah bicara algoritma. Seperti kita bangun pagi. Kita bangun pagi misalkan jam berapa nih? Asumsinya jam 5. Saya bangun jam 5, Pak. Jam 5, terus apa yang kita lakukan? Jam 5 saya mandi, terus saya makan, terus saya lakukan aktivitas. Nah, itu urutan-urutan. Itu urutan bangun, mandi, makan, berangkat. Pak, saya selingin. Bangun, olahraga, sholat, mandi, makan. Pak, saya selangi lagi. Pak, saya bangun, buka HP, duduk, mandi, makan, berangkat. Nah, urutan-urutan yang berbeda itu algoritma. Ya, bahasanya masih bebas. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan, ya. Masih ada sisa, ya, lumayan. Ada yang mau ditanyakan? Si Satria sudah sampai level 4, Pak. Oke, mantap, ya. Lanjutkan sampai level berapa? Ya, lanjutkan sampai level 10. Oke, Harry silakan, Harry Rahman mau nanya. Harry. Mau nanya. Oke, mangga silakan. Berarti setiap logika tuh selalu benar apa ada salahnya, Pak? Oke, mantap. Ya, terima kasih. Apakah setiap logika itu selalu benar apa selalu salah? Kalau jawabannya sebenarnya tergantung permasalahannya. Ya. Kalau saya kasih masalah, misalkan kita berikan masalah. Nah, kalau dia bilang benar, kalau orientasinya adalah jawaban yang diberikan itu adalah nilainya adalah outputnya sesuai dengan yang diminta, itu benar berarti. Dengan cara apapun juga yang dia lakukan. Kayak tadi saya bilang ya, yang labirin tadi. Saya pokoknya nggak mau tahu kalian jam 10 atau jam 11 sudah ada di Grage, misalkan gitu. Nah, terus ada yang mikir, Pak Sandi ini ngomongnya asal. Orang dari Kuningan nggak mungkin nyampe ke Grage jam sekian. Orang tinggal 15 menit lagi. Artinya apa? Artinya logika yang kalian sampaikan nanti, oh ya udahlah saya tetap berangkat aja, paling telat nanti, nampaknya jam 12, tidak sesuai dengan yang saya bilang kita harus ketemu jam 11 tadi, tidak terpenuhi oleh kalian. Kalian bisa menyelesaikannya sampai tujuan, tapi waktu syarat yang diwajibkan harus jam 11 itu tidak terpenuhi. Berarti ada yang tidak sesuai hasilnya. Tapi proses kalian menuju ke sana, proses dari Kuningan menuju ke Grage tadi benar, ya nggak masalah. Hanya karena mungkin inputan waktu yang ditentukan oleh soal tadi tidak cukup. Bisa nggak kalian 15 menit nyampai, misalkan Kuningannya katakanlah yang di ujung ya, belum mikir. Kalau dia naik motor mungkin nggak masalah, kalau dia naik angkot atau naik elep kan butuh waktu. Seperti itu. Jadi kalau tadi ditanyain sama Harry, apakah selalu benar, apakah selalu salah, jawabannya sebenarnya kalau saya bisa dilihat dari dua. Pertama, lihat soalnya dulu, mintanya apa. Terus yang kedua, output yang dia buat itu tercapai nggak. Kalau tidak tercapai, kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, baru bisa menjudge bahwa sebuah logika itu bisa benar apa salah. Seperti itu. Ya. Tapi secara prinsip algoritma ini, urutan langkah-langkah ini, setiap orang punya cara tersendiri, punya logika sendiri. Nah, logika yang dia pilih pasti ada hasil yang berbeda. Ya. Coba kalian lihat. Tujuan saya sebenarnya kalau kalian nyoba games tadi,
saya ingin lihat dari total kita 33 orang ini, ada nggak yang berbeda di setiap levelnya? Ya, caranya. Kalau semuanya seragam, berarti memang seperti itu. Seperti level 1 tadi. Ada nggak yang punya cara berbeda? Feeling saya sih semua orang sama. Karena toh dia cuman garis lurus kan. Cuman move forward. Ada nggak cara lain? Nggak ada. Ya berarti itu sama. Tujuannya juga tercapai. Tapi level 3, level 4 dan seterusnya, mungkin kita dari 34 orang ini punya cara berbeda untuk menyelesaikannya. Nah, benar nggak? Benar, jawaban logika dia benar. Kenapa? Karena jawabannya tepat, sesuai dengan output yang dia ingin capai sampai ke tempat tujuan. Prosesnya dilihat, oh ternyata punya si katakanlah Harry lebih pendek, lebih singkat. Punyanya Velina panjang. Punyanya Kevin lebih pendek juga. Oh ini sama, tapi pendeknya Harry sama punya ini berbeda. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan menjadi bahan pertimbangan. Seperti itu. Itu ya Harry, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oke. Izin bertanya. Boleh, mangga. Si siapa? Sok, silakan. Vina, oke, Vina. Ya, dari tadi kan kita membahas tentang logika dan algoritma. Arti dari algoritma itu sendiri apa, Pak? Oke, ya. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, kalau dibilang algoritma itu apa? Jadi sebenarnya dari bahasa aslinya sih kalau mau diruntut-runtut dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, jadi kalau nggak salah saya bahasa Arabnya apa, tapi artinya adalah dia instruksi, step by step, ya, langkah demi langkah yang dipakai untuk menyelesaikan. Jadi bahasanya tuh, jadi ada ilmuwan dari zaman dulu ya, dia bikin cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, cara setiap orang atau cara setiap kita menyelesaikan masalah, kemudian dipindahkan ke dalam matematika awalnya, konsep matematika, kemudian baru di komputer. Itu bisa disebut sebagai algoritma. Jadi kalau ditanya apakah Pak perkata algoritma itu artinya apa, saya sih nggak nyebutnya kata per kata, tapi secara gamblang artinya gini, setiap instruksi, setiap langkah, setiap perintah, apapun yang kita kerjakan ya secara berurutan, secara terstruktur dari A sampai Z, itu sudah masuk di dalam kategori algoritma, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? 4 tadi, yang kriteria tadi. Pertama, input dan outputnya harus mulai terdefinisi dengan baik. Prosesnya jelas, terus terbatas. Dia harus selesai. Ya. Kemudian bebas. Bebas itu artinya bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas yang terikat. Kayak tadi ya. Kita ke Gerage, Pak boleh nggak saya makan dulu? Oh boleh silakan, tapi asal ingat jam 11 nyampe nggak? Nyampe Pak. Oh ya sudah. Nah bebasnya itu terikat ya seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah belajar, kalau sudah paham algoritma tadi, bahasanya bebas, pada saat memindahkannya ke dalam komputer itu kan ada lagi sebuah step lagi. Nah step itulah nanti algoritma yang ditranslate ke dalam bahasa pemrograman. Nah itulah yang lebih ketat di dalam bahasa pemrograman. Kalau algoritma itu bebas, bahasanya bebas. Tapi ketika sudah ditranslate ke dalam bahasa komputer, itu punya syarat aturan yang nggak bisa sembarangan diketik. Ya, ini perintahnya apa? Nah itulah yang perlu kita pelajari. Ya, dan jangan khawatir semester 1 langsung jago, nggak, butuh waktu. Ya, kalau yang sudah pernah belajar program komputer mungkin sudah punya pengalaman yang SMK-nya dari informatika. Tapi jangan putus asa prosesnya karena butuh step di situ, ya. Itu Vina, ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, mangga. Yang lain ada? Silakan. Ada lagi? Oke, Satria sudah sampai level 4. Ya, mantap ya. Nanti tinggal dikumpulin sampai level berapa, nanti disampaikan di Edmodo saja dia, di-upload di situ. Ya. Oke,
Ya, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak, mau bertanya Pak, Oke, Haikal. mengenai yang tugas itu yang game, nanti Mm-mm. di Word-nya itu codingan Java-nya atau print screen aja? Bebas. Mau list JavaScript-nya di copy atau mau print screen gambarnya itu, print screen ini level 1 print screen-nya, level 2 print screen-nya, level 3 print screen-nya, ya. Dan jangan memaksakan. Kalau kalian misalkan mentok sampai level 7, ya sudah. Ya. Waduh, saya level 7 kayaknya butuh berhari-hari, nggak masalah. Ya, jangan teruskan. Karena di situ juga kalau nggak salah, kalau kita sudah gagal berapa kali, dia ngasih perintah, sudah istirahat aja dulu. Kalau nggak mau dilanjutkan, ya udah cukup sampai level ini aja. Ada perintahnya di situ, ya. Jadi jangan memaksakan. Yang bisa sampai level 4, level 4. Level 5, level 5. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nyoba, kita belum tahu, nanti kita akan bingung sendiri. Tapi kalau saya pribadi, kalau ada yang seperti itu, kenapa saya tunjukkan games itu? Karena itu salah satu cara kita untuk melihat kenapa sih punya teman bisa lebih pendek dari punya saya. Nah, itu ada diskusi di situ, ya, kelihatan di situ. Ya, seperti itu Haikal ya. Jadi nanti di capture boleh bebas, mau JavaScript-nya atau capturean hasil yang pindah gambarnya itu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Oke. Nah, terkait dengan yang praktikum, nanti minggu depan kita akan mulai ya. Nanti saya kasih di Edmodo ada modulnya ya, ada file modul lagi selain slide ini. Nanti jadi perkuliahan kita ini bukan berarti hanya terbatas sampai hanya di Jumat saja. Di luar itu kalau kalian mau tanya silakan ya. Karena toh perkuliahan online ini terbuka sampai minggu depan. Ya, kalau pengalaman saya angkatan sebelumnya, saya sempat bosan ditanya banyak hal di WA. Pak, soal latihan nomor 1 ini maksudnya gimana? Pak, saya sudah buat ini, benar nggak Pak hasilnya? Nah, kalau misalkan seperti itu nggak salah ya, silahkan didiskusikan karena toh medianya kan online, bisa ditanya kapan aja sebenarnya. Tapi seperti tadi, sampaikan nama, masalahnya apa, terus kemudian kalau misalkan waktunya tidak lagi di masa jam kerja, mungkin agak slow respon untuk menjawab ya, karena kan butuh komputer, butuh dilihat, dianalisa juga seperti itu. Tapi secara umum saya akan jawab semua yang kalau bisa saya sampaikan jawabannya lewat WA ataupun lewat Edmodo, itu kan lebih rapi ya. Nah, nanti akan saya siapin modul dari pertemuan ke depan sampai nanti selesai apa yang kita buat. Terus saya mau setiap kalian juga yang ada di SI ini tidak hanya sekedar belajar, tapi dapat juga pengetahuan banyak dari ini. Saya yakin ini merupakan pelajaran baru bagi kalian ya, dan jangan pernah berpikiran ini susah ya. Karena kuliah di informatika itu nggak bisa, kalau saya bilang ke senior kalian ya, kalau kita kuliah di informatika, kita nggak bisa bawa perasaan saya kayak gini sih Pak, nggak bisa ya. Jadi sudah main logik ya, sudah mainnya logika. Jadi ketika kita punya masalah, coba gimana enaknya, solusinya apa, nah mainnya to the point seperti itu. Nanti kalian akan terbiasa dengan cara itu. Kalau kalian bilang perasaan saya sih nggak kayak gitu aja Pak, nah itu akan repot karena yang main perasaan seperti itu ya. Jadi kita akan main logik di sini, akan lebih banyak logik ya, paling kelihatan ini stepnya seperti apa. Dan kuncinya jangan pernah merasa putus asa. Terus ingat, jangan pernah belajar sendiri ya. Bukan belajar sendiri itu dilarang, kalau bisa ada teman. Jadi kalau kita nggak bisa, ada teman yang bisa ya. Daripada kita berdua nggak bisa, kita punya teman orang ketiga yang nggak bisa. Orang harusnya 3 tidak bisa itu menjadi bisa, karena 3-3-nya kan sudah berkumpul menjadi 1
Ya, apalagi ada yang bisa di antara kelompok kita seperti itu, sekelas. Jadi bisa diskusi banyak. Itu ya dari saya. Oke, ada pertanyaan? Oke, terus satu lagi nih, saya mau sharing tentang ini. Oke, nah ini ada berita acara perkuliahan ya. Jadi kita diwajibkan oleh Kaprodi. Ya, berarti yang hadir hari ini ada 33, berarti semuanya hadir ini. 33 orang. Nah, ini saya butuh verifikasi mahasiswa di sini. Kalian sudah buat koordinator kelasnya nggak? Ketua kelasnya lah kalau waktu itu. Coba voting aja sekarang atau voting. Sudah. Sudah, siapa? Sudah, Pak. Siapa? Harry. Oke, Harry ya. Harry, Pak. Oke, Harry. Harry, nanti saya minta bisa kirim ke saya tanda tangan digitalnya ya, di WA ataupun di email, nanti buat dimasukin di absen buat ininya. Nanti terakhir kita foto bareng buat absen buat di sininya. Nah, bukti kegiatan, screenshot video dan segala macam. Ya, dan akan saya upload juga di YouTube saya. Kalau kalian bisa buka, nanti kalau ada hal-hal baru, tugas dan segala macam, solusi pemecahan masalahnya, kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Ya, bisa dicoba di situ. Oke, gitu aja sih dari saya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita sampai sini ya. Terakhir sebelum ditutup, saya minta foto dulu bareng, minta videonya dilihat. Ada 33 orang. Oke, biar kita bisa foto bareng. Oke, bentar dulu. Oke, udah semua. Oke, saya mulai. Ini ada 2 halaman ya. Tri Faisal ada? Video wajahnya belum kelihatan. Ya, biar saya sekalian kenal. Nah, kalian kan nggak ketemu di kampus nih, jadi kalau di jalan mungkin nggak hafal ya. Jadi kalau ada wajahnya bisa dihafal. Oke, saya mulai halaman pertama ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, ntar dulu. Capture dulu. Oke, terus saya mulai halaman kedua. Ya, Nandita nggak ada nih. Maya belum. Naomi oke. Yuda, Rizky, Ramadan belum. Oke. Lanjut ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, saya capture. Saya tutup dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan ya, sambil nunggu. Kalau ada yang belum dipahami ya, bisa menggunakan Zoom di Zoom, atau kalau agak sungkan bisa di Edmodo ya, atau kalau misalkan sungkan lagi di WA saja tanya ya, gitu. Oke, ini udah selesai semua nih. Oke, 33 orang ya. Oke, dari saya kalau nggak ada pertanyaan cukup sampai sini ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu di kampus ya, karena saya tetap merasa perkuliahan yang tatap muka tetap menjadi hal yang lebih enak daripada daring seperti ini ya. Jadi tapi tetap jangan kendor, jaga semangat, jaga motivasi. Hal-hal yang belum dipahami tanyakan ke kita, ke dosen mata kuliah, tidak hanya mata kuliah saya, mata kuliah yang lain, seperti itu. Terima kasih buat semua ya. Salam buat keluarga, sukses buat kita semua ya. Jangan sungkan untuk maju ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Harry, jangan lupa tadi koordinator kelasnya ya, email atau WA ya. Nggak mesti hari sekarang. Sore atau besok nggak apa-apa.
Oke, terima kasih. Saya close ya. Ya, Pak.